Secara bertahap, jemaah haji Indonesia kembali diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini. Lalu bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta? Langsung saja kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi. Satrio, bagaimana proses keberangkatan jemaah haji Indonesia pada siang ini? Mulai dari pemeriksaan dokumen, bagasi hingga boarding jemaah. Ya Jessica, memang sejak dini hari tadi ratusan jemaah haji asal Indonesia telah diberangkatkan melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan saat ini tepatnya pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat nanti, sekitar 389 jemaah haji Indonesia asal embarkasi Banten akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan saat ini ke 389 jemaah haji asal Indonesia telah berada di Terminal 2F yang mana Terminal 2F ini menjadi terminal khusus untuk haji dan umroh dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Dan tidak hanya para calon jemaah haji di Terminal 2F ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Hashim bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga berada di terminal yang sama untuk memantau keberangkatan di hari pertama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selain 389 jemaah haji asal Indonesia yang akan berangkat pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat nanti, ada beberapa kelompok terbang yang sebelumnya telah diberangkatkan melalui Terminal 2F ini. Di antaranya adalah jemaah haji yang berasal dari embarkasi Bekasi dan juga Pondok Gede, Jakarta. Di mana pada pukul 00:45 waktu Indonesia Barat ada sekitar 89 jemaah haji asal Indonesia yang telah berangkat yang berasal dari Asrama Haji Pondok Gede. Sementara itu dari Asrama Haji Bekasi juga pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat pagi tadi ada sekitar 441 jemaah haji Indonesia yang juga telah berangkat. Dan secara total ada sekitar 35.000 jemaah haji yang nantinya akan berangkat melalui Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan di Bandara Soekarno-Hatta ini beberapa pelayanan untuk memperlancar proses keberangkatan dari para calon jemaah haji ini telah dilaksanakan. Di antaranya adalah proses fast tracking, di mana nantinya calon jemaah haji asal Indonesia ini melakukan proses keimigrasian di bandara keberangkatan. Jadi ketika tiba di Tanah Suci nantinya para calon jemaah haji tidak perlu mengurus proses keimigrasian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses ketibaan para calon jemaah haji Indonesia setibanya di Tanah Suci. Dan proses fast tracking ini juga mempermudah bagi para calon jemaah haji lansia dengan resiko tinggi. Dan petugas haji yang berada di Terminal 2F Soekarno-Hatta ini nantinya akan menghampiri para calon jemaah haji lansia yang dengan resiko tinggi, sehingga mereka tidak perlu mengantre di loket melainkan hanya duduk di ruang tunggu. Dan selain melakukan proses fast tracking di bandara keberangkatan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga mewajibkan bagi para calon jemaah haji lansia yang dengan resiko tinggi untuk menggunakan name tag yang terintegrasi dengan sistem di Kemenhaj, sehingga petugas haji ini dapat lebih mudah mengidentifikasi dan juga menangani jemaah haji Indonesia dengan resiko tinggi agar dapat didampingi ketika melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci nanti. Tentu kita akan terus pantau keberangkatan di hari pertama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 melalui Bandara Soekarno-Hatta ini. Jessica. Ya Satrio, adakah imbauan khusus bagi jemaah yang berangkat pada hari ini? Ya Jessica, memang selain memberikan layanan fast tracking dan juga penanganan one-on-one terhadap lansia dengan resiko tinggi, Kementerian Haji dan Umroh juga menghimbau kepada para calon jemaah haji untuk menyiapkan fisik mereka jauh sebelum keberangkatan dimulai. Memang pemeriksaan kesehatan ini telah dilakukan kepada seluruh calon jemaah haji jauh sebelum keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Pemeriksaan medis atau istitoah telah dilakukan, dan sebelum para calon jemaah haji ini tiba di bandara keberangkatan, mereka sebelumnya ditempatkan di asrama haji di daerahnya masing-masing
untuk dilakukan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan ulang terhadap dokumen-dokumen dan juga bagasi yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci. Dan selain menghimbau untuk mempersiapkan fisik dan juga dokumen, Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh juga menghimbau atau mewajibkan bagi calon jemaah haji lansia dan yang beresiko tinggi untuk selalu menggunakan name tag yang terintegrasi dengan sistem Kemenhaj agar dapat lebih mudah dikenali dan juga ditangani oleh petugas haji selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Jessica. Baik, terima kasih Satrio Adi atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.